berarti pemberi rasa aman, yang memberi ketenangan hati, dan maha dipercaya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana seandainya kita hidup di tanah yang terus-menerus berada pada situasi peperangan? Betapa tak bisa dibayangkan hidup kita setiap saat selalu dihantui ketakutan, kengerian, dan rasa cemas yang tak kunjung hilang. Dan kita sekarang tidak mengalami hal itu, bukan karena kita sudah merdeka, lantaran beberapa puluh tahun silam para pejuang telah mengusir penjajah dari tanah air kita. Melainkan rasa aman ini terjadi adalah sebab Allah telah memberi kita rasa aman itu. Saudaraku, sebagaimana Tuhan telah memberikan rasa aman kepada kita semua, maka jika kita benar-benar seorang mukmin, kita harus bisa membuat orang lain merasa lebih aman dengan kehadiran kita, dengan tangan kita, dan dengan kata-kata kita. Jika ada orang yang setiap kali dia datang, orang lain selalu merasa tidak aman, entah karena dia senang mencelakai atau menyakiti saudaranya, berarti tandanya dia belumlah seorang mukmin. Karena arti kata mukmin sendiri adalah pemberi rasa aman. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa tidak tenang? Seperti ketika kita diuji suatu masalah yang tidak ada solusinya, atau ujian yang tak kunjung selesai, pasti kita akan bingung sekali. Apalagi sudah cari solusi ke sana kemari, tidak ada yang bisa memberikan solusi. Saudaraku, coba kita lihat di sekeliling kita. Ada berapa banyak orang kaya yang hidupnya tetap tidak kenang dengan kekayaannya? Saudaraku, kekayaan tidak akan pernah bisa menjamin hidup seseorang menjadi tenang. Mungkin jadi orang punya uang banyak, tetapi bisa jadi rumah tangganya sering bertengkar. Anaknya tidak pernah menurut dengan orang tuanya, sehingga keluarganya tidak pernah merasakan yang namanya ketenangan. Tetapi tidak sedikit pula orang yang hidupnya pas-pasan, tetapi keluarganya hidup tentram. Saudaraku, yang harus kita pahami adalah yang menjadikan hidup kita tenang bukanlah kekayaan, bukanlah rumah bagus, akan tetapi karena hidup kita dekat dengan Allah. Orang merasa hidupnya tidak tenang karena hatinya jauh dari Allah, sehingga ketika ada masalah, dia merasa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, entah dengan kepandaiannya atau dengan kekayaannya. Makanya ketika terbukti masalahnya tidak kunjung selesai, dia stres. Maka serumit apapun masalah hidup, jika kita tak pernah putus untuk mendekat kepada Allah, maka hati kita akan selalu tenang. Sebab Allah yang menggenggam urusan kita adalah Al-Mu'min, yang memberikan ketenangan. Allah sendiri juga sudah menyebutkan dirinya di dalam Al-Quran, "Ingatlah aku, maka hatimu akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Pertanyaannya, sudah seberapa seringkah dalam hidup ini kita mengingat Allah? Al-Mu'min juga berarti yang maha dipercaya. Artinya, Allah adalah zat yang paling bisa kita andalkan untuk kita serahkan segala sesuatu. Engkau menitipkan rahasiamu kepada Allah, maka rahasiamu aman. Engkau menitipkan hartamu di jalan Allah, maka hartamu aman. Sampai engkau di surga bahkan berlipat-lipat ganda. Engkau menitipkan dirimu kepada Allah dalam perjalanan, maka engkau aman dan selamat. Bahkan ketika engkau jatuh cinta, lalu engkau menitipkan hatimu kepada Allah, yakin kamu tidak akan pernah sakit hati dan terluka. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang mencintai karena Allah, hatinya digenggam oleh Allah. Jika orang sudah bisa mencintai karena Allah, maka tidak ada yang bisa melukai hatinya. Karena itu kita selalu diajarkan ketika sudah selesai sholat, kita disuruh untuk membaca amin setelah sholat Al-Fatihah. Amin itu artinya kita menyeru kepada Tuhan
Duhai yang maha kupercayakan segala sesuatu, Duhai yang kupercayakan segala doa kepada Engkau. Saudaraku, karena itu jika kita benar-benar adalah seorang mukmin, maka sebagaimana sifat Tuhan adalah yang maha dipercaya, semestinya kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Jika kita dititipi amanah jabatan, maka kita menjaga amanah itu. Jika kita dititipi badan untuk ibadah, maka kita menjaga amanah itu. Jika kita dititipi uang untuk belajar, maka kita tidak akan menggunakannya untuk hal lain, sebab kita memegang janji untuk memegang amanah itu. Kalau kita sudah bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, berarti kita adalah mukmin. Saudaraku, ada satu hal penting yang harus kita pelajari. Mungkin kita pernah mendengar kata mukmin sebelumnya. Mukmin adalah sebutan untuk orang yang beriman. Saudaraku, di sini ada satu pelajaran penting bahwa tanpa kita sadari, Tuhan sudah sedemikian baik dengan rela menjadikan namanya disematkan kepada kita hambanya. Tidak main-main Tuhan berikan kita nama mukmin yang sama dengan nama sifatnya. Karena itu saudaraku, jangan sekali-kali pernah mendustakan status kita sebagai mukmin. Karena dengan demikian sama saja kita menyalahi nama yang dibincangkan Tuhan kepada kita. Karena itu saudaraku, marilah kita belajar untuk menjadi mukmin yang baik. Jadilah mukmin yang memberikan rasa aman kepada sesama. Jadilah mukmin yang memberikan keterangan hati, dan jadilah mukmin yang dapat dipercaya.